Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara. Saya berdoa kiranya pagi ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bahkan kemenangan daripada Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Saya bersukacita pada pagi ini boleh kembali hadir di tengah-tengah saudara. Saya akan sharing bagikan firman Allah. Saya mau bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman, saya bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Siska Ribkah. Ini istri saya. Bersama dengan pelayan musik gereja, Bapak Sugeng. Dan satu lagi ini, masih muda ini ya, Rio. Ya. Kami akan sama-sama memuji Tuhan lebih dahulu tentang bagaimana Bapak kita, Bapak yang setia. Kita berdoa dan kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya jemaat Tuhan, saudara seiman, kita naikkan pujian Bapa Kau Setia. Mari kita kembali sama-sama dari atas naikkan pujian ini. Mari bersama dengan kami, sama-sama kita katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita menyembah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari bersama dengan kami di tempat ini datang dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau terindah dan termanis Tuhan. Haleluya. Setia seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Syakana moya masyarabu. Biar kuasa-Mu menjamah melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berkata pagi ini, kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada Bapa yang mulia hatinya seperti Engkau di sorga dan di bumi. Amin. Tidak ada orang yang datang kepadamu Kau menolaknya. Orang yang hina sekalipun Kau angkat sebagai anak. Dan kami percaya pagi ini anugerah Tuhan, kasih Tuhan turun limpah atas setiap kami umat-Mu. Mari berkatilah kami dengan firman-Mu, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Biarlah pagi ini kami mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Lewat kuasa firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi hari ini tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan sama saudara. Saya mau bicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bicara hadiratnya saudara ya. Mari bersama dengan saya saudara. Saya lebih suka sekali kalau Anda bisa siapkan Alkitabmu di rumah. Ayo sama-sama dengan saya. Kita buka Alkitab kita Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 kita akan membaca pada ayatnya yang ke-8 ya. Mazmur 16 ayat yang ke-8 sama-sama kita baca saudara ya di rumah saudara masing-masing. 1, 2, dan 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Boleh sekali lagi sama-sama kita baca ayat ini. Saya pikir ini ayat yang penting buat setiap kita pada masa-masa sukar. Sekali lagi kita membacanya saudara ya. 1, 2, dan 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 16 ini adalah Mazmur yang dinyanyikan, yang dikatakan oleh Daud. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa Mazmur ini merupakan pengalaman iman, pengalaman kehidupan daripada Raja Daud.
Kalau kita bicara tentang Daud sangat menarik. Kisah Daud, kepahlawanan Daud sangat luar biasa. Daud, kalau saya boleh berandai-andai ngomong sama saudara, dia sebutlah dalam 1000 kali peperangan, 1 kali pun dia tidak pernah kalah, saudara. 1000 kali perang, 1000 kali dia menang. Tentu Anda bertanya, pendeta apa rahasianya? Ini kita mau belajar. Saya ulang, ketika kita bicara tentang seorang tokoh Alkitab bernama Daud, banyak banget prestasinya, banyak banget cerita-cerita yang indah yang kita bisa angkat tentang kehidupan Daud. Ada salah satu hal yang paling menarik tentang Daud. Alkitab berkata, setiap kali Tuhan ketemu sama Daud, Tuhan berkata begini, a man after my own heart. Daud itu adalah seorang yang berkenan di hatiku. Nah, yang kita mau belajar, kenapa Daud selalu berkemenangan? Bahkan Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan ketemu sama namanya Daud, Tuhan berkata begini, aku itu berkenan sama dia, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Kamu ngomong apapun terserah, kamu ngomong ABC Daud terserah, tetapi aku cinta sama Daud. Saudara, ini kita mau belajar. Kenapa Tuhan sampai berkata aku sayang sama dia? Bahkan saya bilang pendahuluan 1000 kali peperangan, nggak pernah kalah dia, menang. Bahkan lawan Goliat saja saudara, yang sang raksasa pun dikalahkan, tumbang lewat Daud. Mari kita sama-sama belajar rahasia yang pertama. Kita lihat kunci kekuatan Daud yang pertama. Mazmur 16 ayat 8 berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saya ulang, ini kunci pertama saudara, kenapa Daud berkemenangan di dalam Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, tolong garis bawahi stressing kata senantiasa. Aku senantiasa. Kalau dalam ejaan lama, Alkitab berkata begini, aku selalu memandang kepada Tuhan. Itu rahasianya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku selalu memandang kepada Tuhan. Jadi kalau kata selalu Anda cabut dari ayat ini, ayatnya jadi kurang keren. Kata selalu, kata senantiasa, itu kalau dicabut dari kalimat ayat ini, jadi powerfulnya jadi hilang ini ayat. Kalau misalnya ayat ini berkata begini, ya aku kadang-kadang memandang kepada Tuhan. Atau lebih parah lagi, aku jarang-jarang memandang kepada Tuhan. Enggak saudara ya, Alkitab gak bilang jarang-jarang. Daud gak berkata kadang-kadang. Lihat Alkitab katakan apa? Aku senantiasa, aku selalu memandang kepada Tuhan. Ini rahasia nomor 1 letak kekuatan Daud. Setiap hadapi peperangan hidupnya, setiap kali hadapi struggle dalam hidupnya, ada kesukaran kah, ada kesulitan dalam hidupnya, masalah-masalah yang besar yang datang menyerbu, membentur, menyerang kehidupan Daud. Rahasianya apa? Daud ngomong begini kepada kita, aku selalu memandang kepada Tuhan. Daud bukan memandang besarnya masalah. Daud bukan memandang besarnya peperangan kehidupan, fakta yang dihadapi. Percayalah begini saudara ya, bahwa masalah yang besar kita hadapi, Tuhan kita jauh lebih besar. Sebab itu Anda lihat Daud berkata apa? Meskipun lawan Goliat, meskipun peperangan yang besar, Daud berkata apa? Pokoknya aku selalu memandang kepada Tuhan. Saya suka bilang kepada Anda jemaat Tuhan, bahwa masalah besar kita orang Kristen bukan pada masalah yang kita hadapi. Catat saudara ya, masalah besar orang Kristen itu bukan pada besarnya masalah yang kita hadapi. Karena percayalah, sebesar apapun masalahmu yang kau hadapi, yakin Tuhan sanggup menolong kamu. Sebesar apapun kesulitanmu, yakin percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya, Tuhan sanggup membereskannya buat kita. Masalah kita bukan pada masalah yang kita hadapi. Di mana masalah kita saudara? Masalah kita pada sikap hati kita. Masalah kita ada pada respon kita ketika kita dihantam sama masalah. Ada banyak kita begitu dihantam sama masalah, peperangan kehidupan datang, yang kita lihat masalahnya, yang kita lihat fakta buruk di depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada firman Allah. Belajar dari seorang yang bernama Daud. Di mana letak Daud kekuatannya itu? Kekuatannya berkata begini, aku selalu memandang kepada Tuhan.
aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saya berharap di tengah-tengah masa pandemi virus corona COVID-19 ini, saudara ya, dunia bergoncang, dunia mengalami kesukaran. Kita tahu seluruh dunia, hampir 200 negara di dunia mengalami goncangan ini, saudara. Yang kita pandang bukan coronanya, yang kita pandang bukan efek-efek dampak dari virus ini, ekonomi mulai anjlok. Bahkan mungkin berkata masih ada yang lain pendeta yang lebih besar, lebih sukar, saya tahu itu. Tapi mari tolong saya minta pandang firman Allah dengan imanmu, bukan fakta masalah yang kau hadapi. Pandang Tuhanmu jauh lebih besar. Percayalah, ini semuanya akan selesai selama kita memandang kepada Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan, engkau bukan kalah, engkau pasti menang di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Apa hasil kalau orang percaya pada Tuhan selalu memandang kepada Tuhan? Ayat di bawah berkata begini, ya, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Garis bawahi, aku dikatakan apa? Sama-sama katakan, tidak goyah. Kata tidak goyah itu artinya, saudara, sama dengan tidak takut. Ketika Daud berkata, sekalipun ada masalah besar, kesukaran besar, aku tidak goyah, aku tidak takut. Kemanapun Tuhan suruh aku jalan, aku tidak goyah, aku tidak takut. Kemanapun Tuhan suruh aku pergi, aku gak goyah kok, aku gak takut. Apapun yang Tuhan izinkan aku alami terjadi, kesukarankah, tantangankah, penderitaan yang beratkah, aku tidak goyah, aku tidak takut. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku masuk lembah bayang-bayang maut. Anda tahu kan kata Daud apa? Aku tidak goyah, aku tidak takut. Saudara, dari kalimat-kalimat yang saya sengaja hari-hari saya ucapkan kepada Anda, sebetulnya kata aku tidak goyah, aku tidak takut, itu kalimat ini sama persis dengan bobotnya doanya Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi semuanya kehendakmu yang jadi. Apapun yang Tuhan perintah, apapun yang Tuhan suruh, bahkan apapun yang Tuhan izinkan aku alami hari-hari ini, aku gak goyah kok Tuhan, aku gak takut. Saudara, ini rahasia pertama, sikap hati yang luar biasa. Respon hati yang luar biasa. Respon hati pokoknya kebentur masalah ada kesukaran. Ingat nomor satu, yang engkau lihat bukan masalahmu. Yang engkau lihat bukan kesukaranmu. Jangan dibesarin takutnya. Jangan goyah. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Masih ada Tuhanmu yang setia. Asal mata imanmu selalu senantiasa memandang Tuhan. Saya yakin orang yang memandang Tuhan, dia pasti mengalami begini. Dia gak akan takut, dia gak goyah. Karena dia tahu Tuhan besar dan berkuasa, sanggup menolong hidupnya. Saya bawa Anda dengan cepat rahasia kedua, kekuatan Daud. Dia berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, saya pikir selesai. Yang kedua begini, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Karena Ia itu adalah Tuhan berdiri di sebelah kananku. Ini sebuah keyakinan iman tentang fakta kehadiran Tuhan. Kalau Anda memandang kepada Tuhan, Anda percaya pada Tuhan, hadapi kesukaranmu, Anda mesti kayak Daud. Miliki iman sebuah fakta. Tuhan gak pernah tinggalkan kita loh. Tuhan tidak pernah jauh-jauh dari kehidupan kita. Istilah bahasanya seorang manusia bernama Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena atau sebab Ia berdiri di sebelah kananku. Saudara, kalau saya boleh ngomong sama saudara jujur lewat ayat ini, sebetulnya mau arah kanan atau kiri sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi begini, seorang pria yang bernama Daud yang disebut Alkitab man after my own heart, seorang yang dekat dan berkenan di hati Tuhan. Hari itu, saat itu, ketika dia mengucapkan ini, dia dihinggapi oleh Roh Allah. Dan ketika dia dihinggapi oleh Roh Suci Roh Allah, dia memposisikan Tuhan. Atau sebutlah begini paling gampang, dia memberikan satu lokasi kepada Tuhan. Lokasinya di mana? Di sebelah kanan. Ini manusia namanya Daud seperti memberikan alamat sama Tuhan. Saudara, maksud saya begini, ketika Daud memberikan satu lokasi, satu alamat sebelah kanan kepada Tuhan, catat baik-baik saudara ya, bukan berarti yang namanya Daud sedang membatasi
kemahakuasaan Tuhan. No, bukan berarti Daud membatasi kemahadiran Tuhan. Tidak sama sekali. Ketika Daud berkata bahwa aku memandang kepada Tuhan karena ia ada di sebelah kananku, itu dia ingin memberikan sebuah kepastian kepada hatinya bahwa Tuhan itu ada dekat dengan dia. Saudara, kalau bicara kanan kiri nggak masalah, kita nggak boleh fanatik sama itu, ya. Karena segala 4 penjuru mata angin Tuhan yang buat, Tuhan yang punya. Mau barat, mau utara kah, mau selatan, ya, mau timur, semua arah Tuhan yang punya gitu ya. Tetapi kata kanan di sini itu bicara kehadiran Tuhan, ya. Di dalam Alkitab itu ada banyak istilah-istilah kanan. Bahkan Yesus pun setelah dia bangkit dari antara orang mati, Anda juga semua tahu kan, dia duduk di sebelah tata kanan Allah Bapa di surga. Ini suka diartikan salah oleh orang-orang yang di luar iman Kristen. Mereka berpikir, oh tuh lihat, tuh hanya orang Kristen 2. Enggak, saudara ya. Kata kanan dalam Alkitab Anda mesti ngerti, itu bicara kekuasaan. Bahasa kanan dalam Alkitab itu bicara otoritas. Itu bicara tentang power, saudara ya. Bahwa yang berkuasa di sorga, di bumi itu adalah Tuhan. Daud dia memberikan satu alamat, dia di sebelah kanan. Sebetulnya sejak Mazmur 16 dinyanyikan sama Daud, sejak Mazmur 16 ini diucapkan sama Daud, sejak Mazmur diucapkan inilah Tuhan itu punya alamat. Kalau pakai bahasa saya, sebetulnya Tuhan itu tidak beralamat. Ada berkata sorga, Alkitab tulis kitab Yesaya, sorga itu tempat duduknya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sorga itu tahtanya Tuhan, lalu tumpuan kakinya mana? Bumi. Itu pun cuma 1 kaki, cuma tumbuhan kaki loh saudara. 2 gak cukup loh bumi. Artinya dia gak beralamat. Dia terlalu besar menampung semuanya saudara ya. Saya mau ingatkan sama saudara, Tuhanmu dan Tuhanku besar. Tuhanmu dan Tuhanku berkuasa. Apapun yang kau hadapi, ingat poin 1, selalu memandang kepada Tuhan yang luar biasa. Dan ingat ketika kita yakin memandang kepada Tuhan dengan iman kita, dia gak jauh dari kita. Kata di sebelah kanan itu maksudnya gini, dia hadir, dia ada. Sebelah kanan tuh bicara powerful, bicara kuasanya ada bersama dengan kita. Coba belajarlah seperti Petrus. Petrus itu ketika dia berdoa dia gak teriak-teriak. Ketika di pintu gerbang bait Allah ada seorang yang lumpuh, Anda tahu bahasa Petrus bilang bagaimana? Emas dan perak aku tidak punya, tetapi demi nama Yesus Kristus dari Nazaret berjalanlah engkau. Jalan dia. Kok berani Petrus ngomong begitu? Karena dia tahu Yesus ada dekat bersama dengan dia. Saudara, bisakah kau belajar seperti Daud? Saya gak bisa panjang-panjang saudara ya lewat streaming ini. Tetapi dengar, bisa gak kau belajar imanmu seperti Daud dan Paulus? Bahwa setiap kali kau mengucapkan dalam doamu dengan iman percaya sebuah fakta, dia ada di dekat kita. Bukan hanya kanan saudara ya, di kiri pun ada. Makanya gak usah fanatik kanan dan kiri. Jangan engkau ngerti ayat ini berdoanya noleh kanan terus. Orang pikir nanti ada tengeng salah tidur. Atau ada fanatik noleh kiri terus. Mau kanan, makanya ada lagu. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saudara bisa berkata amin? Di mana-mana Tuhan hadir. Bahasa kanan itu menunjukkan kuasanya ada, otoritasnya ada, power kekuatannya ada sama kita. Hari ini biarlah fakta ini kita ngerti. Setiap kali Anda panggil nama Tuhan di masa kesukaranmu, dia ada bersama dengan engkau. Dia hadir bersama dengan engkau. Saya akan berdoa buat saudara pada kesempatan pagi ini. Saya pikir ini pagi yang luar biasa. Biarlah berkat Tuhan, kemenangan Tuhan, kelepasan Tuhan terjadi pada kita. Naikkan pujian terakhir lalu kita akan sama-sama berdoa. Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh lebih dari
segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita menyembah Tuhan sebentar saudara. Mari datang dalam hadirat-Nya Tuhan. Engkau ada bersama kami. Haleluya. Syarabo ya karabasiri lalarabo ya rabo. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Kami tundukkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara semua yang ikut dalam pemberitaan firman dan penyembahan ini, mari kita sama-sama berdoa. Saudara boleh membuka kedua tanganmu lebar-lebar, buka hatimu lebar. Izinkan Tuhan menjamah saudara pagi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang setia. Tidak ada Tuhan yang setia seperti Engkau. Engkau rela mati buat kami. Dan kami percaya lewat firman Allah, janji-Mu ya dan amin. Biarlah dalam segala kesukaran kami hadapi, kami terus memandang kepada Tuhan. Bukan kesukaran yang kami pandang, bukan kesulitan fakta di hadapan kami yang terus kami lihat. Yang kami lihat, kami pandang adalah Tuhan. Masih ada Tuhan. Berarti masih ada pengharapan buat kami. Masih ada Tuhan. Pasti masih ada pertolongan dan jalan keluar. Masih ada mujizat buat umat-Mu. Bahkan jika ada yang sakit pun Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat umat-Mu bisa menangkap ini firman, bahwa adalah sebuah fakta. Setiap kami berdoa, Tuhan ada di dekat kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh-jauh dari kami. Pagi ini pun Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Kiranya setiap jemaat Tuhan punya iman ini, bisa punya kepercayaan, keyakinan dibangkitkan. Kami tidak berjalan sendiri. Setiap kali kami memandang Tuhan, memanggil nama Tuhan, sebuah fakta, Tuhan ada bersama kami. Tuhan ada dekat kami. Pagi ini pun Tuhan ada bersama dengan kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang kekurangan berkati, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang terpuruk ekonominya diangkat dalam nama Yesus. Masa sukar dalam pekerjaan, masa sukar dalam keuangan ekonomi, berkat Tuhan dilepaskan dari sorga dalam nama Yesus. Pertolongan mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah hari ini jadi hari sukacita buat kami. Kami mengangkat tangan, memberkati Indonesia. Lepaskan berkat-Mu atas Indonesia. Kami terus berdoa buat Indonesia tercinta.
Biarlah berkat Tuhan memberkati Indonesia sampai seluruh bangsa-bangsa di dunia dilawat diberkati Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, Tuhan memberkati setiap kita. Sampai berjumpa besok saudara.